Hai all, selamat pagi dan hari ini tanggal 17 Juli ya. Dan hari ini saya mungkin mau buat video tentang grooming nih. Ini ada Kola hari ini. Kola ini adalah seekor miniatur poodle ya. Jadi nggak semua poodle yang kecil ini sebutnya toy poodle karena Kola ini sedikit lebih gede dibanding toy poodle gitu ya. Jadi kalau di dunia sebenarnya ada beberapa size poodle, salah satunya adalah miniatur poodle kayak si Kola ini ya. Jadi saya hari ini mau tunjukin sedikit rutinitas saya kalau saya grooming anjing kayak si Kola ini. Oke? Let's go. Alright, nah pertama kali yang saya harus lakuin nih ya kalau saya dapat poodle adalah saya harus sisirin dulu bulunya dia. Karena kalau kita lihat nih ya, memang bulunya poodle itu kan namanya curly woolly ya. Artinya bulu mereka kan keriting. Tapi kalau saya nantinya, karena saya hari ini akan styling dia, bulu-bulu yang kayak gini nih, yang keriting-keriting banget gini, ini harus kita sisir dulu biar lurus. Alasannya adalah supaya saya tahu kalau bulunya dia ini bebas dari kusut dan gimbal ya. Karena kalau dia kusut dan gimbal, dia nanti nggak bisa di styling dengan perfect ya. Jadi karena Kola ini udah sering kesini, saya udah tahu maminya sukanya style seperti apa. Jadi tetap aja kita harus lurusin bulunya dia. Oke, jadi saya harus sisir bulu dia dengan rapi ya, dari semuanya, dari ujung pangkatnya ini sampai ke mukanya dia. Dan ini harus dilakuin dengan teliti dan juga dengan precise ya, supaya bulunya nanti ketika sudah mandi itu perfect. Nah, biasanya ini tekniknya adalah dengan cara kita itu sisir dia ke arah belakang. Nah, untuk kakinya banyak yang sebenarnya tuh bingung ya gimana cara kita bisa nyisir kakinya dengan benar. Tapi saya kasih saran untuk kita mulai nyisirnya tuh dari bawah. Jadi dari bagian pergelangan kakinya ya. Jadi kita sisir ke arah bawah aja. Dan lihat ya, langsung beda dari yang kayak begini nih, masih keriting-keriting ya. Kalau kita sisir dengan benar, jadi lurus. Halus banget ya, dan ini kita lakuin aja terus sampai ya semua bulunya lurus ya. Ini penting banget dilakuin karena kalau enggak nanti bener-bener akan nyusahin kita waktu kita mau gunting bulunya dia atau cukur bulunya dia ya. Dan ini kalau si Kola ini kelihatan nih dia ada beberapa yang gimbal. Saya kasih contoh yang bagian dalam sini ya. Nah, ini bagian dalamnya nih, ini kelihatan kalau dia tadi ada gimbal nih di bagian ini. Semoga kelihatan ya. Jadi gimbalnya ini yang harus kita buang nih, antara kita buka atau kita buang ya. Jadi itu kayak begini nggak bisa ditinggalin karena nanti jadi jelek waktu kita mau gunting bulunya dia. Nah, ini Kola udah di brush ya, jadi kelihatan beda nggak bulunya ya? Tadi kan bulunya kayak begini ya, tapi sekarang dia jadi lurus-lurus nih. Nah, alasan lain kenapa si Kola ini harus kita sisir dulu ya tadi, selain untuk memastikan kalau bulunya dia ini nggak ada gimbal, ini adalah membantu kita supaya kalau kita mau cukur bulunya dia itu akan jadi jauh lebih gampang ya. Karena kalau ada gimbal, si mesin trimmer ini atau clipper ini dia nggak akan bisa go through di bulu-bulunya dia ya. Jadi ini membantu banget untuk kita clipping bulunya dia. Dan kalau saya, orang-orang beda ya, semua groomer-groomer beda caranya, beda tekniknya, beda waktunya bahkan kapan untuk clipping. Tapi kalau saya suka clipping bulunya dia sebelum mandi. Nah, ini clippingnya masih clipping yang kasar ya, clipping bukan clipping yang langsung bagus, enggak. Ini benar-benar clipping
untuk ngambil bulu-bulunya aja, karena kalau bulunya ini semakin pendek nanti waktu mandi dan mengeringkannya jadi lebih efektif. Ngeringinnya jadi gampang ya karena bulunya pendek. So saya sih langsung aja ya. Sorry ya. Nah, penting untuk di note kalau pertama itu saya sarankan untuk clipping dari arah kepala ke arah ekor ya. Jadi bukan dari arah ekor ke kepala, karena itu apa ya, waktu di sekolah saya diajarin kalau itu terlalu kasar basically. Jadi kalau saya akan mulai dari area kepala dulu sampai ke ekor. Oke. Nah, kita bisa lihat ya kalau sekarang bulunya jadi lebih smooth. Bulunya jadi lebih pendek, lebih smooth, dan ini nantinya akan kita rapihin lagi pakai gunting ya. Oke, dan tadi setelah kita udah cukur si kola ini, saya mau buat yang namanya kaos kaki. Apa itu kaos kaki? Kaos kaki itu kalau di dunia grooming ya, di Indonesia itu sebutnya adalah, ini kalau si poodle, ini kita akan botakin area pergelangan kakinya. Ya. Jadi ini nanti semuanya ini akan jadi botak gitu ya. Nah, itu biasanya diminta sama owner-owner yang nggak mau anjing poodle-nya itu kakinya itu suka gimbal-gimbal karena kotor. Karena kan yang namanya poodle, mereka ini gini-gini dulu itu adalah anjing pemburu loh. Ya ingat ya, jadi mereka tuh suka main air dan main tanah. Nah, apalagi kalau karena bulu mereka yang curly woolly, keriting-keriting, ini akan sangat gampang kusut dan juga gimbal. Apalagi kalau kena air, kena lumpur gitu ya. Jadi banyak yang minta untuk dibuatin kaos kaki nih, karena ini si kola ini sebenarnya udah ada kaos kaki, cuma udah tumbuh ya bulunya. Kelihatan kan ya kalau bulu kakinya ini lebih pendek daripada bulu di atasnya. So, kita akan buat kaos kaki. Oke, saya jadinya tadi nggak mandiin kola dulu ya, jadi saya mau potong sedikit deh karena saya lihat kayak masih banyak yang kepanjangan dan saya gregetan ngeliatnya, jadi saya mau potong sedikit bagian kakinya supaya nanti mandinya lebih gampang, dan juga nanti setelah styling setelah mandinya itu jadi lebih enak ya. Jadi kalau saya sebelum mandi, saya mau pastiin dulu kalau potongannya itu at least udah ada shape-nya, udah ada bentuknya. Jadi nanti setelah mandi itu benar-benar tinggal ngebentuk sempurna aja, perfectin edge-nya, pinggir-pinggirnya. Ya sayang, sebentar ya. Saya selalu kasih saran buat semua orang ya, kalau mandiin anjing kita jangan pakai air panas atau air hangat ya. Kenapa? Karena menurut riset sebenarnya kalau kulit mereka itu sama kulit kita kan agak beda ya. Dan menurut yang saya baca dan waktu saya diajari juga di sekolah grooming, kalau air yang hangat atau yang panas itu bisa sebenarnya merusak kulitnya mereka. Tapi kalau saya sih pribadi lebih suka ke air yang biasa aja ya, yang apa namanya, dinginnya itu dingin lagi. Suhunya maksudnya temperatur ruangan.
jadi nggak dingin nggak panas ya. Dan selalu mulai basahin anjing itu kalau saya bisa saranin itu mulai dari pantatnya. Kenapa? Karena supaya mereka itu nggak kaget kalau kena air langsung di kepala. Biasanya anjing itu jadi agak takut kalau mereka mau disiram gitu ya. Jadi lebih gampang, lebih enak kalau kita mulai basahin dari area belakang dulu, dari pantat. Nah, waktu mandi ini juga, ini kesempatan yang bagus kalau misalnya mereka ini punya belek yang berlebihan ya. Ini beleknya harus kita bersihin sekarang, kesempatan yang bagus karena kita pasti akan pegang dan cuci mukanya mereka. Oke, pastiin semua permukaannya itu basah gitu ya. Dan penting banget untuk anjing-anjing kayak poodle, bichon gitu ya. Karena bulu mereka itu kan cukup lebat ya. Jadi pastiin dulu kalau airnya itu benar-benar resep sampai ke kulitnya mereka. Jadi harus dibukain satu-satu bagian-bagian bulunya supaya ketika nanti dimandiin sampo-nya itu bisa kena sampai ke pangkal dari bulunya itu. Sekedar cerita aja kalau selama ini saya grooming ya, saya udah grooming udah 3 tahunan. Saya selalu ngelihat sebuah fakta kalau banyak banget anjing-anjing itu yang mereka itu sangat nggak nyaman waktu mereka mandi. Contohnya kayak sekarang nih ya. Banyak anjing yang begitu dengar shower dibuka, airnya keluar gitu ya. Mereka tuh kayak nggak nyaman, langsung bolak-balik mondar-mandir dan nggak mau diem. Dan menurut saya sih harus pinter-pinteran groomer masing-masing ya, atau mungkin yang di rumah juga owner forest yang mandiin anjingnya di rumah, kita harus bisa buat anjing itu nyaman dalam setiap proses grooming. Itu prinsipnya saya. Kalau anjing itu nggak nyaman dalam sebuah proses grooming, artinya ya saya belum melakukan yang terbaik gitu. Jadi saya sebisa mungkin kasih mereka waktu untuk mereka tuh relax gitu. Nah, polanya mau kita blow dry. Anjing-anjing itu kebanyakan nggak suka yang namanya blow dry. Alasannya pertama karena berisik banget. Kenapa ya? Kalau kita coba ya mesin blower terus kita tempelin ke area muka kita, pasti kita juga nggak nyaman karena noise-nya itu keterlaluan. Dan juga anginnya, karena blow itu kan basically compressed air yang ditembakkan gitu ya ke mereka, jadi itu nggak nyaman juga buat mereka. So, saya punya tips buat mengurangi ketidaknyamanan mereka, yaitu dengan kapas. Yes, kita masukin kapas ke kuping mereka. Jadi ini semacam earplug buat mereka ya. Dan banyak orang yang kalau nonton story Instagram saya ya, by the way, kalau yang belum follow Instagram saya ada di bawah linknya. Nah terus ini sangat membantu gitu loh, sangat membantu untuk mereka itu sedikit lebih tenang, walaupun nggak banyak ya, ada yang tetap begajulan juga. Cuma ini protect mereka dari luka di dalam telinga, dan juga protect mereka dari bunyi-bunyi yang terlalu besar gitu ya. Dan setelah itu ya kita mulai aja blow dry. Nah, ini si Koala udah selesai blow drying ya. Kelihatan ya kalau bulunya ini berdiri ya, nggak keriting ya. Dan inilah yang kita butuhkan sebenarnya kalau kita mau styling dia. Ya, bulunya harus berdiri. Nah, kita akan rapihin dia sedikit lagi nih. Saya akan mencukur dia lagi nih karena kan tadi kan
kita arahnya dari kepala ke ekor ya. Nah, sekarang saya mau cukur dari ekor ke kepala. Lihat ya bedanya. Nah, ya jauh lebih smooth, jauh lebih rapi dan enak dilihat. Oke, kita udah selesai stylingin si Cola ini ya. Dan sorry saya tadi nggak sempet untuk videoin proses waktu stylingnya karena lumayan repot ya, karena saya mesti mindahin kameranya ke beberapa angle. Tapi inilah hasil jadinya ya. Jadi ini yang disebut teddy bear cut ya. Teddy bear cut itu sebenarnya adalah style paling standar buat poodle. Tapi kalau buat si Cola ini saya buat kakinya lebih slim, karena kalau biasanya kalau poodle itu kalau teddy bear cut dia lebih gendut ya kakinya ya. Cuma saya buat dia lebih ini aja, lebih slim aja. Dan si Cola ini termasuk yang enak sebenarnya untuk di styling karena dia termasuk diem. Dan overall oke kok ya. Dan sebenarnya saya harus agak ngaku sedikit ya, karena kalau buat saya dalam hal styling poodle kayak si Cola ini saya bener-bener masih harus belajar banyak gitu ya, karena mostly yang datang ke tempat saya itu Pom, Corgi dan lain sebagainya. Jadi waktu sekolah saya memang belajar sama poodle gitu ya, tapi saya harus terus lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi untuk styling mereka supaya lebih rapi lah menurut saya ya. Jadi itu aja sih ya buat hari ini. Thank you semuanya udah nonton dan nungguin kita semua dari tadi ya. Cukup lama ya videonya, tapi saya senang buat ini semua. Saya buat video ini bukan untuk show off, bukan untuk kayak wah lihat gue bisa ini, enggak. Saya buat video ini karena basically I enjoy it gitu. I enjoy grooming, saya enjoy dunia anjing, dan ini adalah salah satu video saya tentang apa yang saya lakuin as a dog groomer. Itu aja sih ya. Jadi see you again on the next video. Yo. Bye bye.